Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul The Guillotines yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang pasukan elit kekaisaran yang ditugaskan untuk membunuh siapapun yang memusuhi kaisar. Tapi setelah kekaisarannya diganti, pasukan ini akan diganti dengan teknologi senjata yang lebih canggih. Dari situlah pasukan pemburu sadar kalau apa yang selama ini mereka lakukan salah. Lalu, akankah mereka akan memberontak? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada perabatan dinasti Qing yang diperintahkan oleh Kaisar Yongzheng, di mana kaisar ini membentuk sebuah pasukan pembunuh rahasia yang dikenal sebagai Guillotines. Biasanya, para Guillotines ini ditugaskan untuk membunuh siapapun yang membenci dan mengancam bagi sang kaisar. Namun, pemerintahan dinasti Qing bertindak keras dengan menindas bangsa Han. Karena hal inilah banyak warga yang memberontak untuk mencari keadilan. Aksinya itu juga dibantu oleh pemimpin pemberontak yang sering disebut sebagai Wolf atau Tianlang. Pengikut Wolf yang dikenal sebagai herders pun cukup banyak, karena ia berjanji akan membebaskan para warga dari penindasan yang dilakukan pemerintahan Qing. Di satu malam saat Wolf sedang berkumpul dengan pengikutnya, ia mendapati salah satu dari mereka adalah mata-mata pemerintahan. Jadi tak basa-basi, Wolf pun langsung menikam orang tersebut. Di saat itulah, Guillotines muncul untuk menyerang Wolf dan yang lainnya menggunakan senjata epiknya yang berbentuk bulat dan tajam. Saking tajamnya, senjata itu juga bisa memenggal kelapa manusia. Anggota Guillotines itu terdiri dari pemimpinnya yaitu Leng. Lalu ada Musen, Hou Jia, Sisan, Chen Tai, Hutu, Su, dan juga Buka. Go. Dengan menggunakan senjata tersebut, mereka akhirnya berhasil menangkap Wolf. Di sini saya jelaskan sedikit tentang Guillotines yang merupakan sekelompok pembunuh bayaran yang diciptakan oleh dinasti Qing. Semua anggota Guillotines ini berasal dari Manchuria dan di bawah perintah kaisar. Dan untuk mempertahankan kesetiaan mereka, para anggota Guillotines dilarang belajar membaca dan menulis. Keesokan harinya, Wolf dimasukkan ke penjara kastil. Di situ, Leng lalu menemui Wolf untuk menanyakan rencana apa yang sudah ia susun bersama pengikutnya. Namun Wolf tidak memperdulikan pembahasan itu dan malah mengatakan kalau ia tahu tentang takdirnya yang akan dibunuh oleh Leng. Dan karena kesalahannya sebagai pemimpin pemberontak, Wolf pun akan dieksekusi. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan orang-orang yang memberontak dieksekusi dengan dipenggal kelapanya. Lalu, tak lama kemudian, rombongan prajurit membawa Wolf yang juga akan dieksekusi. Tapi di waktu yang sama, seorang pria tiba-tiba muncul dari atas dan membebaskan Wolf. Ternyata, pria itu tak sendirian, karena ia bersama para pemberontak lain datang untuk melawan para prajurit dan membantu Wolf. Dalam keributan itu, para pemberontak pun lebih unggul dan mampu melawan beberapa prajurit lain. Sampai akhirnya, pasukan Guillotines muncul lalu mengepung mereka. Pertarungan antara mereka pun berlanjut, di mana Musen melemparkan senjata andalannya ke arah Wolf.
Untungnya, Wolf berhasil menangkisnya menggunakan pedangnya dan balik menangkap Musen untuk disandra. Musen pun menyuruh yang lain agar menyerang Wolf, apapun konsekuensinya. Sedangkan para pemberontak sudah menyiapkan bom untuk serangan selanjutnya. Dan hanya selang beberapa detik saja, bom itu meledak sampai meruntuhkan seluruh desa. Di saat itulah anggota Guillotines lain sadar kalau Musen hilang bersama dengan Wolf. Lalu saat para Guillotines kembali ke kuil, kepala Guillotines yaitu Erjia Gong-e membuat upacara kematian Musen karena menganggap kalau Musen ini sudah mati tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Tak hanya itu saja, ia juga menyuruh yang lain agar tetap melakukan tugasnya untuk memburu Wolf. Mereka juga memancing supaya Wolf tertarik dengan mereka dengan menyandra salah satu pemberontak bernama Bailan. Selain itu, anak dari Kaisar Yongzheng yaitu Kaisar Qian Long akan mengirim agen terpercayanya bernama Haidu untuk misi yang sama. Xin lalu menunjukkan saat para Guillotines masih kecil, di mana Kaisar memilih Haidu dan Leng untuk menemani putranya bermain. Setelah cukup lama mereka melakukan pelatihan, Kaisar lebih memilih Leng untuk memimpin Guillotines, sedangkan Haidu tetap tinggal bersama putra Kaisar. Hal inilah memicu Haidu dewasa merasa tak adil karena ia menganggap Leng kurang sangar. Di sisi lain, Mensu diikat di sebuah gubuk, kemudian dilepaskan dan diikat lagi sebelum akhirnya ia dipukuli oleh sekelompok orang tak dikenal. Sementara itu, para Guillotines lalu memasukkan Bailan ke dalam sumur dan jika mereka tak berhasil menemukan Musen, maka mereka akan kembali lagi untuk membunuhnya. Melihat hal ini, Haidu pun kurang setuju dengan mereka, karena itu bukan bagian dari tugas mereka. Namun, Leng tak peduli dan pergi begitu saja bersama Guillotines lain, sedangkan Haidu tetap tinggal untuk menemani Bailan. Leng dan yang lainnya kemudian pergi ke daerah Wuguan. Di sana ia melihat Wolf sedang memberi wajangan ke para warga. Awalnya, Guelo lain sudah siap untuk menyerang, namun mereka langsung berhenti setelah melihat beberapa warga yang juga menyiapkan senjata. Namun padaan mereka teralihkan setelah para penjaga datang, sehingga memberi kesempatan Wolf untuk kabur. Leng kemudian menanyakan pedagang sekitar yang memberitahu kalau ada seorang pengembara yang rela membeli sapi dan banyak pupuk musyu. Leng pun yakin kalau pengembara itu adalah Wolf. Di tempat lain, Wolf membebaskan ikatan Musen, tetapi Musen langsung menyerang Wolf sehingga memaksa Wolf untuk menyerang balik dan menjatuhkannya. Sementara itu, Su yang berjalan di sekitar desa, tiba-tiba ia dijambret oleh seorang pria. Su pun mengejar pria itu sampai ke rumahnya dan memukulinya. Namun aksinya langsung berhenti ketika melihat pria itu memiliki banyak anak. Jadi Su pun membiarkan mereka memiliki uang dan juga medalinya. Kembali lagi ke Leng dan Guillotines lain yang pergi menonton wayang. Di situ diperlihatkan kalau dua orang sedang bertarung dan salah satunya memotong kaki si lawan. Setelah itu, Leng serta yang lainnya menemukan selebaran tulisan dan juga kertas merah yang sudah dipotong-potong. Mereka pun mencoba untuk menggabungkannya, tapi karena para Guillotines ini tak bisa membaca, jadi Haidu mencoba membacakannya untuk mereka. Ternyata isi dari tulisan itu petunjuk dari Wolf yang menyuruh pengikutnya untuk pergi ke toko Chiu Pai Si. Tanpa banyak mengomong, Haidu dan Leng pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, keduanya melihat para warga yang sudah dibebaskan oleh Wolf dari perbudakan. Di situ Wolf mengungkapkan kekejian dinasti yang terus menindas orang kecil dan membunuh orang-orang tak bersalah.
Itulah mengapa Wolf mengajak mereka untuk bergabung memberantas kekejian dinasti. Di tengah ceramahannya itu, Wolf lalu berjalan ke arah Leng dan memegang kepalanya sehingga membuat Leng ingat tentang masa lalunya yang keras. Kemudian saat Haidu mau menyerang Wolf, orang-orang langsung menghentikannya dan Wolf berhasil kabur. Setelah itu, Leng didekati oleh anak kecil yang menyerahkan medali Su ke dirinya. Leng juga ingat pertunjukan wayang yang ia lihat dan menceritakan tentang duel dua orang yang memotong salah satu kaki lawan. Jadi, Leng pun langsung pergi menemui Su yang sedang jaga sumur. Dan benar saja, Su sudah sekarat setelah kakinya dipotong oleh orang tak dikenal. Hal ini pun membuat Leng sadar kalau cerita-cerita wayang yang ada di desa adalah cerita yang sudah dirancang oleh Wolf. Alhasil, si San pun pergi ke tempat pertunjukan wayang dan membunuh dalangnya. Karena keributan ini, para warga pun marah dan mencoba menyerang para Guillotines. Setelah mengubur Su, Leng dan yang lainnya membuat rencana untuk melakukan serangan. Mereka mendapati kalau ada sebuah tempat yang dihuni oleh warga yang mengalami cacar, sehingga itu menjadi tempat yang jarang dilewati oleh orang-orang. Di tempat itu juga banyak kertas merah yang ditempelkan di depan pintunya, jadi mereka pun langsung ke sana dan membakar tempat tersebut. Di sisi lain, Wolf kembali membuka kode tulisan di selembaran kertas yang isinya mengajak Leng untuk ketemuan dan membawa Bailan. Begitu pula dengan Wolf yang akan membawa Musen. Sebelum Leng menemuinya, Haidu mengingatkan agar mundur saja untuk menyelamatkan nyawa sendiri, mengingat Wolf adalah lawan yang hebat. Namun, Leng menolak dan kekeh ingin menyelamatkan Musen. Jadi akhirnya Haidu pun memberitahu rahasia jika Qian Long akan menjabati kaisar, dan di saat itulah ia akan mengganti Guillotines dengan pasukan bersenjata canggih. Alhasil untuk langkah terakhirnya di Guillotines, Leng akan tetap mengalahkan Wolf, dan setelah itu Leng akan membiarkan anggotanya pergi menjalankan kehidupan barunya, sementara Leng akan ikut dengan Haidu. Di lain tempat, Wolf kemudian memberi Musen makan sebelum akhirnya ia menceritakan cerita asli tentang kekejian dinasti, di mana ayah Wolf dulu juga korban dari kekaisaran Yongzheng. Ia dipenggal hanya karena ayah Wolf menulis buku tentang dinasti Ming yang akhirnya membuat dinasti Qing ke-trigger. Mulai dari situlah Wolf hidup bersama ketiga saudaranya. Namun Kaisar Yongzheng malah menyuruh tangan kanannya yang merupakan ayah Musen sekaligus ketua Guillotines untuk membantai semua keempat anak itu dan hanya menyisakan Wolf yang berhasil selamat. Dari situlah Wolf mulai hidup sendirian dan dihantui dengan kejadian keji itu. Setelah mendengar cerita itu, Musen pun merasa bersalah karena para anggota Guillotines selalu mendapat upah 10 tahil setiap memenggal kelapa lawannya. Dan nantinya kelapa itu akan dipajang di kuil sebagai trofi pencapaian mereka. Kini hari pertukaran pun telah tiba. Di sana para Guillotines dan pihak Wolf bertemu. Tapi saat mereka hendak menukar Bailan dengan Musen, tiba-tiba pasukan bersenjata senapan muncul dan melakukan serangan ke para herder serta menembak Bailan. Leng pun terkejut dengan serangan itu dan memarahi Haidu karena pasukan bersenjatanya melakukan serangan tiba-tiba. Sedangkan Haidu tak punya pilihan lain karena itu merupakan keinginan kaisar. Melihat Bailan yang terluka parah, Musen dan Wolf pun membawanya pergi. Sementara para Guillotines menyerang pasukan bersenjata. Untungnya dalam serangan ini, para Guillotines dan herder berhasil selamat dan melarikan diri ke tempat yang aman. Kejadian ini pun terdengar sampai ke telinga Kaisar Qianlong, dan akhirnya ia memutuskan untuk menghukum mati seluruh anggota Guillotines karena sudah mengkhianati kaisar dengan membela sang musuh. Di samping itu, Leng memberitahu anggotanya agar pergi sejauh mungkin agar terbebas dari hukuman kaisar. Ia juga menceritakan semuanya tentang sang kaisar yang ingin mengganti Guillotines
dengan pasukan bersenjata. 我们不做血滴子。 Hal itu ia ketahui karena Leng merupakan tim dan Haidu yang bekerja untuk Kaisar. Tentunya fakta ini membuat para Guiletones lain marah besar. Meskipun begitu, Leng ingin anggotanya pergi dengan selamat dan tetap bertahan hidup. Kini, Kaisar membuat pengumuman bagi siapapun yang menemukan dan membunuh Guiletones. Mereka akan mendapatkan hadiah. Jadi, seiring berjalannya waktu, para Guiletones dibunuh dengan kejam satu persatu. Tentunya, kejadian ini membuat Leng sedih dan marah karena para pasukan senjata tak membiarkan teman-temannya pergi. Namun, Haidu juga tak terima dengan sikap Leng yang marah-marah. Alhasil, Haidu pun mendorong Leng ke bawah tebing. Untungnya, Leng berhasil ditemukan oleh Wolf dan dirawatnya hingga sembuh di desa terpencil. Melihat warga desa yang ramah dan hidup damai, Leng pun merasa diterima baik oleh mereka. Leng lalu tanya ke Wolf kenapa ia menyelamatkannya, padahal ia selama ini sudah jahat dan selalu memburu Wolf. Wolf pun mengungkapkan kalau ia kasihan dengan Leng, karena sebelumnya Wolf juga sering menolong orang lain yang juga sama-sama tidak memiliki tujuan lagi. Di situ Leng juga mendapati Musen yang kini menjadi warga tetap dan mengungkapkan kalau ia tak ingin lagi menjadi Guiletones. Karena ia sudah tahu bagaimana kekejaman yang dilakukan Guiletones terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Setelah merenungkan semuanya, Leng akhirnya mengaku kalau dirinya sebenarnya adalah orang Han. Sedang orang-orang Han biasanya dijadikan sebagai budak oleh Kaisar. Namun Kaisar Yongzheng memilih Leng untuk dijadikan sebagai tangan kanan Kaisar Qianlong dan identitas Han-nya diganti dengan identitas Manchuria. Meskipun Leng sekarang sudah menjadi pihak Wolf, tapi Wolf meramalkan kalau kematiannya ada di tangan Leng. Beberapa hari kemudian, Kaisar Qianlong mengarahkan pasukan bersenjatanya untuk menyerang desa Wolf beserta pengikutnya. Mereka pun langsung membawa warga-warga untuk mengungsi, sedangkan Wolf, Musen, Leng, dan para herder lainnya tetap tinggal untuk melakukan serangan balik. Dalam peperangannya kali ini, pasukan Haidu menggunakan senjata api dan meriam. Alhasil, seluruh desa pun berhasil dijatuhkan dengan cepat. Dan dalam serangan ini, sayangnya Musen tertembak. Leng pun menangis meratapi kematian Musen. Haidu kemudian menghancurkan desa Han sepenuhnya dan menemukan Leng di tepi gunung bersama Wolf. Wolf kemudian berpikir kalau ini waktunya untuk menyatakan perdamaian dengan Kaisar dan meminta Leng agar membunuhnya untuk mengakhiri peperangan. Mau tak mau, Leng pun terpaksa membunuh Wolf dan memenggal kelapanya. Setelah kejadian itu, Haidu dan Leng kembali ke istana sambil membawa kepala Wolf. Mereka lalu menyerahkan kepala itu ke Kaisar Qianlong sebagai bukti kekalahan pemberontakan. Leng dan Haidu pun mendapatkan pujian dari sang Kaisar dan percaya kalau masa kejayaannya dalam memimpin dinasti Qing akan berhasil. Namun, Leng menegaskan ke Kaisar Qianlong, selama ia terus menindas orang-orang kecil dan melakukan tindakan kekejian, maka masa kejayaannya tak akan pernah datang. Oleh karena itu, Leng mengingatkan Kaisar agar berdamai dan meringankan penderitaan rakyat untuk mempertahankan visinya. Dan karena Kaisar Qianlong memiliki tujuan untuk memberantas Guiletones, Leng yang termasuk bagian dari mereka pun menyerahkan diri untuk dibunuh. Mendengar hal ini, Haidu pun mencoba menghentikan aksi Leng, namun Leng tetap bersikeras. Alhasil, Kaisar pun tetap mengeksekusi Leng. Dalam kredit dijelaskan kalau Kaisar Qianlong adalah salah satu penguasa terlama yang berhasil menjaga perdamaian antara Manchuria dan Han. Akan tetapi dalam sejarahnya tak disebutkan tentang Guiletones
selama pemerintahannya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Guillotines. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.